Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, luar biasa ya hari ini, Bu. Jadi hari ini Ibu akan menjadi coach. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap. Oke, baik. Jadi di sini saya sebagai supervis yang mana yang pertama yang kita diskusikan yaitu mengenai rubrik penilaian percakapan coaching. Di mana akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu nanti kompetensi inti yang ingin dicapai ada 3, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Kira-kira Bu Nur siap dengan rubrik ini? Insya Allah siap. Ya, baik. Dari kompetensi yang ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, kompetensi manakah yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Dari ketiga kompetensi yang disebutkan tadi, yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh agar antara coach dan coach nantinya bisa mendapatkan permasalahan, membahas permasalahan dengan baik, bisa memahami dan bisa bersama-sama melakukan percakapan yang diinginkan dan diharapkan. Oh iya. Jadi saya ingin bertanya Ibu mengenai kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini apa? Indikator ketercapaian dari yang coaching yang akan kami lakukan sebentar ini, Bu, bahwa saya ingin coach saya ini bisa menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu Nur. Jadi tadi kita sudah melaksanakan pra-supervisi. Semoga nantinya Ibu Nur bisa melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar. Amin. Jadi sekira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugianto, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, tadi kan di saat jam istirahat Pak Anto mendekati saya, katanya ada yang ingin disampaikan sebagai curhat-curhat kecil. Ada apa ya Pak? Begini Bu, pada akhir-akhir ini sedikit saya punya masalah ini tentang masalah siswa saya di kelas itu Bu. Masalah ini rata-rata siswa saya pada akhir-akhir ini malas mengerjakan tugas Bu. Oh, begitu. Jadi siswanya mendapatkan situasi yang malas untuk mengerjakan tugas. Kalau di antara mata pelajaran yang malas melaksanakan tugas itu, mata pelajaran apa yang kira-kira siswanya bermasalah, Pak? Iya Bu, ini saya lihat dia terfokus di mata pelajaran PKN Bu, yang malas dia kerjakan itu tugasnya. Oke, jadi coba secara singkat Pak untuk ceritakan permasalahan siswanya. Begini Bu, saya lihat ini akhir-akhir ini Bu, beberapa siswa di kelas itu malas mengerjakan soal latihan Bu. Dari 30 siswa ini di kelas 6 Bu, ada sekitar 5-8 anak ini Bu, yang selalu terlambat mengumpulkan tugasnya Bu, termasuk ini mata pelajaran PKN Bu. Jadi difokuskan pada pelajaran pendidikan Pancasila ya Pak ya. Bagaimana saat anak itu kurang antusias, cara mengajar Pak Anto di materi tersebut bagaimana Pak? Saya juga ini Bu sebenarnya belum tahu pasti Bu, karena pada pelajaran PKN ini anak-anak kurang antusias sehingga anak-anak itu kayak pasif. Ada pula yang
hanya untuk bermain-main saja, tidak mengerjakan tugasnya Bu. Tapi ini sebenarnya masalahnya saya belum tahu pasti nih apa kira-kira yang menyebabkan hal seperti itu. Oke. Dari teknik yang Pak Anto lakukan di saat memberikan materi pelajaran bagaimana? Begini Bu, sebenarnya di sini permasalahannya di sini anak-anak kurang antusias mungkin Bu, karena pada akhir-akhir ini juga sebenarnya saya juga banyak kesibukan dalam mempersiapkan proses pembelajaran di kelas ini Pak. Ya, jadi di dalam pembelajaran yang Pak Anto lakukan ada beberapa atau ada sekitar berapa siswa yang merespon pembelajaran Pak Anto itu kurang antusias? Kalau dilihat di sini Bu, dari 30 siswa yang ada di kelas saya Bu, ada sekitar 5 sampai 8 orang Bu, yang anak-anak ini yang kayak kurang respon dari pembelajaran yang saya tadi katakan jarang mengumpul tugasnya. Berarti jarang mengumpulkan tugas dalam menyelesaikan lembar kerja ya Pak ya? Iya. Jarang menyelesaikan lembar kerja. Nah, di saat siswa Pak Anto ini tidak aktif di dalam pelajaran dan melaksanakan mengerjakan LKPD-nya, apa yang upaya yang telah Pak Anto lakukan untuk bisa mengaktifkan pembelajaran di kelas? Untuk sementara Bu, selama ini saya masih sering memang mengingatkan bagaimana itu anak-anak supaya antusias mengerjakan soal-soal yang saya berikan, artinya soal-soal PKN yang saya berikan Bu. Oh iya. Jadi sudah diingatkan ya Pak ya. Hasilnya masih tetap sama atau bagaimana Pak? Saya maksudnya belum seperti yang saya inginkan Bu, tapi memang juga saya akui akhir-akhir ini memang seperti saya katakan bahwa saya masih sibuk, saya banyak kesibukan di sini, jadi mungkin penerapan saya ini dalam metode pembelajaran ini kurang menarik buat anak-anak, sehingga mungkin anak-anak seperti itu. Jadi mungkin anak-anak kayak tidak terlalu bagaimana untuk bisa mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Oh iya, berarti upaya yang bagus ya Pak ya untuk mewujudkan keinginan itu sudah mulai mencoba. Mungkin selama ini hanya dengan teknik berceramah dan mengerjakan tugas LKPD ya. Anak-anaknya atau anak-anak siswa Pak Anto ini merasa jenuh dan hingga kurang memahami materi. Mungkin juga seperti itu, karena memang saya akui selama ini atau akhir-akhir ini metode pembelajaran saya mungkin memang membosankan Bu, karena yang saya lakukan itu pembelajaran saya lakukan masih belum berpihak sepenuhnya pada siswa. Iya. Jadi apa yang akan Pak Anto lakukan secepatnya? Insya Allah Bu, saya akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam menyuguhkan pembelajaran terkhususnya PKN ini. Saya akan menggunakan metode-metode yang akan menarik dan bisa akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Iya, salut atas upaya yang akan Pak Anto lakukan. Nah, itu merupakan langkah awal yang sangat bagus ya Pak Anto untuk dilaksanakan. Iya Bu, syukur saya sekarang merasa agak lega Bu, dan karena apa yang menjadi permasalahan saya pada akhir-akhir ini Bu, saya sudah mendapatkan sedikit titik pencerahan dari diskusi ini, artinya saya sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Selanjutnya apa komitmen yang akan Pak Anto lakukan
untuk langkah selanjutnya? Insya Allah Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik atau semenarik mungkin dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran atau metode yang bervariatif ini sesuai dengan minat belajar siswa, dan tidak kalah pentingnya lagi saya akan membekali diri dengan mengikuti pelatihan tentang bagaimana pengembangan diri dalam proses pembelajaran. Bagus sekali itu Pak, keren. Artinya pasti Pak Anto akan sanggup melakukannya. Semangat ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Saya akan berusaha untuk menunjukkan dan selalu untuk bagaimana berbuat yang terbaik kepada siswa-siswa supaya anak ini bisa fokus dan berminat semua antusias mengerjakan soal-soalnya. Alhamdulillah, semoga siswa Pak Anto akhirnya akan mendapatkan antusias pembelajaran secara keseluruhan di dalam kelas dan meningkatkan penilaiannya sehingga siswanya kembali aktif dalam menyelesaikan lembaran kerja yang disampaikan, serta Ibu tunggu hasilnya di pekan-pekan depan, bagaimana hasil dari usaha yang akan Pak Anto lakukan akan terapkan di dalam pembelajaran terkhusus di materi PKN yang seperti yang Pak Anto harapkan ini. Saya ucapkan sukses Pak, dan tetap kami tunggu informasi baliknya sehingga kita bisa sama-sama melihat bahwa pembelajaran kembali berpusat kepada siswa. Ya, selamat ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Semoga diskusi yang kita lakukan ini saya bisa menjadikan sebuah pembelajaran yang luar biasa, dan insya Allah saya akan programkan secepatnya apa yang tadi Ibu sampaikan, dan insya Allah saya pasti akan menghubungi Ibu untuk langkah selanjutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Anto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bu Nur. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coachingnya. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan Bu Nur, saya ingin menanyakan beberapa hal. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu Norma lakukan tadi saat melakukan coaching? Ya Bu, tadi sewaktu saya melakukan coaching, saya telah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Kemudian saya pun melakukan tadi dengan mendengarkan aktif dari pernyataan coach yang mengungkapkan permasalahannya, sehingga saya melakukan pertanyaan dengan memakai teknik rasa Bu ya. Itu yang saya lakukan tadi. Baik Bu, jadi ini dari hasil catatan saya ya. Di catatan saya Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Bu Norma tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu Nur juga melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi yang terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Ibu sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi. Jadi Ibu Nur mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya buat, Ibu sudah melaksanakan dan paling penting proses tadi saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah,
kemudian rencana dan tanggung jawab. Ya, alhamdulillah secara gambaran umumnya dari catatan saya ini Bu Nurma sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Nah, terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Ya, jadi berdasarkan hasil coaching tadi Bu Nur, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin kembangkan? Terima kasih Bu. Dari proses percakapan tadi, dari proses coaching yang tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi itu Bu, saya tadi merasa ada sedikit unek-unek. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satunya teknik agar beliau lebih rileks dan mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, baik. Jadi Ibu ingin kehadiran penuh atau proses menjadi harapan Ibu ya, agar lebih bisa dikembangkan. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu memaksimalkan ya dalam diri Ibu. Dan juga tidak hanya potensi ini tetapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachnya. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depan ketika memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching. Dan ini terutama dalam penyampaian satu pelayanan coach ya. Jadi Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta ya. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus ya. Jadi baik Bu, terima kasih. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik pada Ibu ke depannya. Terima kasih Bu. Sekira sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.